kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kita yaitu perbedaan pelumas konvensional dan sintetik dalam kemampuan melawan COVID. Perkenalkan, nama saya Yanda Rizky Baktian, nomor absen 26. Saya Ahmad Dahlan Abdi, nomor absen 1. Saya nomor absen 12. Saya Dimas Satria, absen 6. Saya Kanija Ramadan, absen 7. Jadi materi pertama kita yaitu stabilitas kimia. Dari pelumas konvensional yaitu menggunakan molekul alami yang kurang stabil dan rentan oleh teroksidasi. Lalu proses oksidasi menghasilkan asam yang mempercepat korosi dan struktur molekul tidak seragam dan menyebabkan perlindungan kurang konsisten. Lalu pelumas sintetik yaitu dibuat dengan struktur molekul yang seragam dan stabil, lebih tahan terhadap oksidasi dan pembentukan zat asam dan mempertahankan perlindungan meskipun pada suhu ekstrim. Jadi perbedaan dari kedua pelumas konvensional dan sintetik yaitu pelumas sintetik lebih tahan dalam melindungi bahan kerja dari korosi daripada pelumas konvensional yang tidak sebaik pelumas sintetik. Lalu kandungan aditif anti korosi. Pelumas konvensional mengandung aditif anti korosi dalam jumlah lebih sedikit, perlindungan kurang optimal karena aditif mudah terdegradasi. Jika pelumas sintetik menggunakan aditif anti korosi yang canggih dan lebih banyak, aditif melapisi permukaan logam lebih efisien, lebih efektif melawan korosi di lingkungan lembab atau ekstrim. Jadi memang dari kelebihan dari masing-masing konvensional dan sintetik bahwa pelumas sintetik lebih banyak keunggulannya dalam melawan korosi daripada pelumas konvensional. Faktor-faktor yang membatasi perlindungan pelumas sintetik. Yang pertama adalah kondisi operasional mesin. Kelembapan dan kondensasi dapat menyebabkan korosi jika uap air bercampur dengan pelumas. Bakalan polutan seperti debu dan zat kimia mempercepat pembentukan zat korosif. Yang nomor 2 adalah kualitas pelumas sintetik. Aditif anti korosi yang kurang efektif dapat mengurangi perlindungan. Ketidakcocokan dengan bahan mesin dapat mempercepat korosi. Faktor lain yang mempengaruhi korosi yang nomor 3 adalah kontaminasi dalam pelumas. Bahan bakar atau gas buang yang bocor dapat meningkatkan risiko korosi. Kontaminasi air atau debu merusak lapisan pelindung pelumas. Yang keempat, interval penggantian pelumas yang tidak tepat. Penundaan penggantian pelumas menyebabkan aditif habis dan pelumas terkontaminasi. Faktor operasional dan lingkungan operasi. Yang pertama, kondisi operasional mesin. Suhu operasi optimal mencegah kondensasi air. Mesin yang jarang digunakan lebih rentan terhadap korosi. Beban kerja mempengaruhi efisiensi pelumas. Yang kedua, lingkungan operasi. Kelembapan tinggi meningkatkan risiko korosi. Paparan zat kimia mempercepat proses korosi. Suhu ekstrim mempengaruhi kinerja pelumas. Desain mesin dan pemeliharaan. Yang pertama, desain dan material mesin. Gunakan material tahan korosi seperti baja, tahan karat. Pastikan desain meminimalkan perangkap kelembapan. Yang kedua, pemeliharaan dan inspeksi. Ganti pelumas secara berkala, lakukan inspeksi rutin untuk mendeteksi korosi awal. Pastikan sistem filtrasi bekerja optimal. Yang berikutnya adalah perlakuan tambahan dan kualitas bahan bakar. Yang pertama, perlakuan tambahan pada mesin. Gunakan pelapis anti korosi seperti cat khusus. Gunakan pengering udara untuk mengurangi kelembapan dan bersihkan mesin secara berkala dari kotoran. Yang kedua adalah kualitas bahan bakar.
pastikan bahan bakar bersih dan bebas kontaminan seperti sulfur. Dan yang berikutnya adalah pelatihan dan kesadaran karyawan. Yang pertama, pelatihan dan kesadaran karyawan. Karyawan harus memahami penyebab korosi. Pastikan tim mematuhi prosedur standar kendaraan dan tingkatkan kesadaran pentingnya penggantian pelumas secara tepat. Kesimpulan, pelumas sintetik lebih unggul dalam melawan korosi karena stabilitas kimia dan aditif anti korosi yang lebih efektif. Namun, perlindungannya dapat dipengaruhi oleh kondisi operasional, kualitas pelumas, dan interval. Untuk mencegah korosi, perusahaan perlu memperhatikan faktor lingkungan, desain mesin, pemeliharaan rutin, dan perlakuan tambahan seperti pelapis anti korosi. Kesadaran dan pelatihan karyawan juga sangat penting untuk menjaga kinerja dan kondisi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah